Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fadil dari Fakultas Ilmu Hukum dengan NIM 2022144068. Pada kesempatan kali ini saya mau memaparkan terkait korupsi pengadaan barang dan jasa internasional dengan studi kasus skandal Airbus 2020. Dimulai dari latar belakang. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi masalah serius yang merusak kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi. Di sisi lain, hal ini dapat merusak integritas sistem pengadaan secara global dan Airbus menjadi contoh nyata di mana pada 2020 perusahaan multinasional menyalahgunakan celah regulasi untuk kepentingan bisnis hingga praktik suap dilakukan melalui jaringan perantara di berbagai negara sampai di mana titik perusahaan ini dikenakan denda sebesar 3,6 miliar euro karena praktik korupsi global. Lanjut pada modus dan pelanggaran hukum. Dalam praktik ini perusahaan Airbus menggunakan unit SMO atau Strategy and Marketing Organization yang dimana unit ini dibuat untuk mengatur pembayaran kepada perantara dan pejabat asing. Hingga pada saat ini pihak-pihak yang ada di dalamnya juga memanfaatkan perusahaan cangkang dan yurisdiksi offshore agar aliran dana sulit dilacak. Lalu Airbus dalam konteks ini melakukan pelanggaran berbagai regulasi internasional yang ada seperti Angkek pasal 15 dan 16 terkait penyuapan dan perdagangan pengaruh. Dalam hal ini Airbus melanggar kedua pasal melakukan suap kepada pejabat negara untuk mempengaruhi keputusan pengadaan. Lalu di pasal FCPA 77DD ayat 1 terkait pelanggaran perusahaan untuk melakukan suap terhadap pejabat pemerintah asing. Airbus melanggar pasal ini karena mengingat mereka berasal dari perusahaan Eropa namun mereka menggunakan agen yang beroperasi di Amerika Serikat dan terlibat dalam transaksi suap yang melibatkan pejabat asing. Lalu ada Section 7 UK Bribery Act menjadi dasar utama penuntutan yang mengatur tentang kegagalan organisasi komersial, mencegah penyuapan atau failure of commercial organization of prevent bribery. Lalu dalam hal ini memberikan dampak seperti reputasi Airbus di mata publik dan investor rusak saat kasus ini terungkap ditunjukkan oleh fluktuasi harga saham setelah pengumuman kasus tersebut. Kepercayaan pasar modal terguncang hingga sejumlah negara menerapkan pengawasan yang lebih ketat dan merevisi kontrak pengadaan pesawat dengan Airbus. Dalam hal ini pemulihan kepercayaan yang intens diperlukan dalam hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Dalam hal ini mendorong perusahaan untuk membangun kembali kredibilitasnya melalui tata kelola yang menyeluruh. Lalu upaya dalam penanggulangan kasus ini memicu perubahan besar dalam sistem manajemen perusahaan Airbus, restrukturisasi manajemen, peningkatan sistem kepatuhan internal dan penghapusan intermediari dilakukan oleh perusahaan. Airbus pun menerapkan inisiatif anti korupsi yang luas termasuk pelatihan karyawan, audit berkala, dan peningkatan sistem pelaporan pelanggaran. Hal ini dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Diperlukan penguatan regulasi anti korupsi internasional dan standarisasi prosedur pengadaan lintas negara.
Jadi kesimpulan dari paper yang saya paparkan saat ini terkait skandal Airbus 2020 mengungkapkan bagaimana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa internasional secara jelas bahwa skandal ini melibatkan trading in influence dapat merusak integritas sistem pengadaan global karena dalam kasus ini praktik suap dan perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh Airbus untuk memenangkan kontrak-kontrak internasional menunjukkan bahwa pengawasan lebih ketat dan regulasi yang lebih transparan. Baik, cukup sekian saya memaparkan terkait skandal Airbus 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.